chances. Midfield was difficult to play because they parked the bus. We had chances, we had 28 shots on goal, but we didn't score. So probably this is frustrating, but you must respect them also. They can't really defend mostly with 9 to 10 players, and sometimes the few chances that you have, you need to score. Today we have good number of chances, but we didn't score. We played football for goals. Still we are number one. So things we complicate our life a little bit, so now we need to focus on the next matches. There is 5 more matches we need to try to win. Acho que o Bandung é um time muito forte, mas o nosso time também é forte, é um time experiente. O nosso time tem jogadores também que já passaram por vários campeonatos, conquistaram, né? E eu treinei o William. O William, sei da qualidade do William, sei do Ramon Tan, que são jogadores importantes, né? O Barba é um jogador também que nos últimos 2 jogos deu 2 assistências. Acho que é um time muito forte, o Berguinho, né? Um atacante também de drible, de boa, é um dos líderes em assistência. Mas o Arema tem um time muito forte. Acho que o diferencial do Arema é o coletivo, né? E o Bandung também tem um time forte, não está disputando aí o título da Liga, mas acredito que amanhã tem tudo para ser um grande jogo. São 14 jogos, né, que o Bandung joga em sua casa e tem 14 vitórias, sequer empatou aqui. É um time muito forte, com um treinador experiente já, a 3ª temporada conquistando o título com o Bandung. É um time muito bem treinado e a gente tem que saber jogar o jogo, né, colocar os atletas que encontrem melhores condições físicas, mentais, táticas, para que amanhã a gente possa fazer um bom jogo e tentar surpreender o Bandung, mas oferecer o melhor para o nosso torcedor, para o torcedor do Arema. Um time de muita entrega, de muita disposição, muita organização e tentar, se Deus permitir, vencer o jogo amanhã, sabendo que é um jogo muito difícil. You first, just believe, come on! Tapi ketika mereka tidak punya striker killer, di saat-saat deadlock seperti ini, pasti hal-hal seperti ini akan terjadi. Nah, ini bedanya yang saya pernah jelaskan sebelumnya dengan Borneo FC. Mereka punya killer-killer predator seperti Peralta, didukung juga oleh Juan Villa. Tapi Persib kan walaupun Andrew Jung telah mencetak 11 gol, tapi dia kan tidak reguler mencetak gol. Dari second line siapa yang produktif? Gak ada kan. William Barros sudah lama juga agak mencetak gol. Jadi saya melihat dari jalannya pertandingan ini, Persib sudah mendominasi babak pertama. Babak kedua, saya pikir dengan cepat Bojan Hodak akan melakukan pergantian pemain. Ternyata menunggu sampai menit 73. Oke, Adam Alias masuk, Beckham Putra masuk, tapi Beckham Putra juga tidak bisa banyak melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti Arema FC karena sistem bertahannya tuh berlapis. Seandainya Beckham bisa melakukan pergerakan ke dalam, wah bisa saja dia menciptakan peluang yang berbahaya. Dan banyak syuting dari para pemain Persib juga loh dari luar kotak penalti, tapi bisa diblok oleh pemain-pemain Arema FC. Gila gak tuh mereka mainnya? Jadi mereka datang dengan membentuk beton di depan Lucas Frigeri. Kalaupun lewat masih ada Lucas Frigeri. Sergio Castel juga gak banyak mendapatkan peluang. Tapi saya agak bingung kenapa
Kenapa jadi lo yang berisik? Hah? Berisik. Ini kan main Persib sama Arema, saudara sama saudara. Kenapa lo yang berisik? Tim lo kan masih di bawah, ya, di bawah Borneo lagi. Harusnya lo perbaiki tim lo, ya. Nih, gue tanya nih ke supporter Arema, gimana tadi main di GBLA? Nyaman kan? Gak ada konflik-konflik apapun, ya kan? Nah, makanya kalau main sama Persib itu anti yang namanya settingan, ya, anti yang namanya pokoknya real, ya. Gimana Arema tadi main? Nyaman kan? Main di GBLA, nggak ada tuh yang namanya konflik-konflik tuh. Coba kalau misalkan main sama si itu gitu, pasti ujung-ujungnya kena penalti, ada penalti, ya. Meskipun nggak pelanggaran juga pasti ada tetap masalah penalti gitu. Ya. Pokoknya Persib masih tetap di puncak, guys. Ya, tetap nomor 1. Enggak apa-apa imbang di kandang dengan secara terhormat dibandingkan kalah di kandang 2-0 dengan secara malu. Enggak apa-apa imbang di kandang, yang penting masih di klasemen atas, masih di pucuk kumapul. Dan Persib masih ada harapan untuk laga selanjutnya untuk bisa meraih juara, ya guys ya. Enggak apa-apa. Hasil yang benar-benar tidak diinginkan dan hasil yang benar-benar tidak diharapkan akhirnya terjadi di laga Persib versus Arema ini. Karena pasalnya pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 0-0. Dan hasil ini benar-benar memperketat jarak antara Persib Bandung dengan Borneo yang hanya mempunyai selisih 3 poin, ya. Tapi meskipun begitu, kans untuk menjuarai liga di musim ini masih benar-benar terbuka lebar untuk Persib Bandung. Ya, mudah-mudahan di pertandingan sisa 5 laga ke depannya Persib terus konsisten dan juga terus bisa meraih kemenangan. Kalau gua pikir-pikir, gua cuman bisa kasih satu kata untuk Persib Bandung: gokil. Karena what a performance, what a game dari Persib Bandung di babak pertama menghadapi Arema. Walaupun skor masih sama kuat 0-0, tapi di sini Persib Bandung terus menekan dari lini pertahanan Arema, terus membongkar pertahanan dari Arema. Tapi emang kiper dari Arema juga tuh, Lucas Guequeri, gacor banget. Beberapa kali total tembakan yang dilesakan oleh para pemain Persib Bandung mampu diantisipasi oleh kiper Arema. Arema di sini mencoba bermain defense counter untuk mencoba mencetak gol ke gawang Persib Bandung. Ya, di sini emang lini pertahanan dari Arema masih solid. Persib Bandung belum bisa mencetak gol di babak pertama. Prediksi skor akhir berapa menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Saya agak bingung kenapa Tom Hee ditarik keluar ya. Karena Tom Hee itu adalah kreator dan beberapa kali bisa memberikan umpan yang cukup berbahaya. Walaupun tidak semuanya umpan kuncinya sukses. Karena dengan Tom Hee keluar, kemudian mengandalkan McClough. McClough itu beberapa kali itu justru memberikan umpan-umpan yang melenceng. Yang tidak bisa dia arahkan secara akurat ke dalam kotak penalti ke rekan yang lain yang sudah menunggu. Ya mungkin ini adalah pilihan dari Bojan Hodak untuk memainkan striker tambahan Sergio Castel, tapi gak berfungsi juga Sergio Castel ini. Dan kemudian Julio Cesar masuk, ada Robbie Darwis, dan saya pikir ya ini para pemain Persib sih sudah berjuang semaksimal mungkin ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Persib mainnya tidak bagus. Persib mainnya sih sudah bagus, tapi tidak efektif. Itu saja. Kenapa? Karena finishing aja. Bukan artinya mereka tidak bisa menciptakan peluang. Peluangnya sudah seabrek, Pak. Sudah lebih dari 1 losin, yang on target itu sekitar 8 tadi. Tapi finishing aja yang mereka tidak bisa lakukan. Plus, kiper dari tim lawan lagi on fire. Jadi saya pikir pertandingan malam hari ini perlu dievaluasi oleh Bojan Hodak untuk bisa membenahi finishing dari para pemain Persib. Apalagi setelah ini mereka akan bermain away. Ya, mereka akan bermain away, betul kan? Mereka akan bermain away ke Bayangkara ya. Nah, ke Bayangkara FC, ini finishingnya harus bagus. Kalau finishingnya masih sama seperti ini, Bayangkara FC bisa mencuri peluang dari counter attack dan mencetak gol, maka tentu Persib tidak akan bisa mendapatkan poin.
peluang loba pisan ya di pertandingan tadi, peluang banyak banget, tapi sayang sekali penyelesaian akhir ini lagi-lagi menjadi masalah. Sebenarnya bukan penyelesaian akhir yang buruk ya. Ini pemain Aremanya nih yang tampil cukup baik di lini pertahanan, khususnya kipernya. Eta mantap pisannya kiper dari Arema. Serangan-serangan dari Persib Bandung mampu dipatahkan maupun diselamatkan oleh kiper dari Arema tersebut. Ini nih peluang emas dari Beckham Putra, sayang sekali masih terkena kaki dari pemain belakang Arema ya, dan akhirnya juga dapat tepisan dari kipernya sehingga peluang emas tersebut gagal. Aduh, apalagi Baros tuh ada 2 peluang emas yang didapatkan Baros tapi gagal jadi gol. 2 kali beruntun ya, berarti Persib Bandung meraih hasil imbang setelah kemarin lawan Dewa imbang, malam hari ini lawan Arema juga kembali imbang. Dan kali ini imbang di kandang, imbang di Stadion GBLA ya, berarti ini perdana nih Persib Bandung meraih hasil imbang di kandang sendiri di GBLA. Dengan hasil imbang tersebut berarti Persib Bandung cuma dapat 1 poin di papan klasemen, berarti Persib Bandung cuma beda 3 poin aja nih dengan Borneo FC yang ada di peringkat kedua. Tapi Borneo masih menyisakan 1 pertandingan ya, besok baru akan bertanding lawan Semen Padang. Rek ngarepkeun naon coba bobotoh besok Borneo lawan Semen Padang, wah mungkin Borneo eleh ku Semen Padangnya, wah mungkin. Tapi tak apa bola itu bundar. Siapa tahu Semen Padang bisa minimal menahan imbang Borneo FC. Mudah-mudahan bola itu bundar ya, tidak ada yang tahu. Untungnya Persib Bandung unggul head to head dengan Borneo sehingga Persib Bandung masih di puncak klasemen ya. Berarti kuncina ayeuna ulah ngarepkeun tim lain lah. Ulah berharap tim lain terpeleset atau apapun, berarti kuncinya aya di Persib sendiri. Persib Bandung kudu menang terusnya, kudu sapu bersih dan kemenangan di sisa pertandingan musim ini. Baru akan juara. Ulah eleh deui, ulah imbang deui berarti. Nah begini, kalau mau nahan Persib Bandung itu mainnya sportif, kepemimpinan wasitnya bagus, lini belakangnya kuat. Jadi gue yakin Bobotoh pun walaupun Persib hasilnya nggak maksimal, mereka semua akan respect sama Arema. Ya kita semua akan sepakat nih, lini belakang Arema tembok. Segala cara udah dilakukan Bojan Hodak ketika di press main kombinasi, ketika lumayan ada celah akan sedikit melebar dan crossing. Ada switching antara Klok dan Luko. Klok turun ke belakang, atur tempo permainan untuk mengantarkan aliran bola dari belakang ke tengah. Tom Haye fokus atur dari tengah ke depan. Luko sebagai penyeimbang, tapi memang pressing Arema luar biasa. Ya kalau begini hasilnya walaupun imbang, pertandingan menarik. Pasukan Bandung juga nggak menyerah, tapi ya kita harus acungi jempol. Kiper Arema hari ini luar biasa. Di awal-awal ada peluang pun langsung digagalkan. Keren. Persib juga nggak kalah berani menurunkan kiper mudanya, yaitu memang keterbatasan kuota U23 karena bagiannya Kakang udah dipakai Putros sebagai wingback kanan. Tapi kita harus acungi jempol, penampilan kiper muda Persib Bandung hari ini keren. Ya dengan begini Persib dapat poin 1, rekor terpatahkan, menang terus di kandang. Selamat buat Arema, selamat juga buat Persib Bandung karena tertahan, jadi membuat persaingan Liga Indonesia makin seru. Nah begini tutorial nahan Persib Bandung, main bagus, kepemimpinan wasit juga bagus, jadi nggak memicu perdebatan di media sosial, dan gue yakin Bobotoh pun respect. Gimana menurut teman-teman? Persib Bandung terpeleset setelah ditahan imbang Arema FC di Stadion GBLA. Dalam laga lanjutan BRI Super League 2025-2026, Persib gagal meraih poin penuh di hadapan Bobotoh setelah hanya mampu meraih 1 poin alias bermain imbang melawan Arema FC dengan skor 0-0. Meski Persib Bandung mendominasi pertandingan, Arema FC mampu bermain disiplin di mana banyak peluang Persib gagal berbuah gol. Dengan hasil tersebut, ini menjadi angin segar bagi Borneo FC, di mana poin Persib Bandung dengan Borneo FC kini hanya terpaut 3 poin saja. Dan jika Borneo FC mampu meraih poin penuh di pertandingan besok melawan Semen Padang, itu artinya poin antara Persib dan Borneo akan menjadi sama, yaitu 66 poin. Semakin menegangkan bukan persaingan di akhir musim Super League kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yo barudak, aduh ini pertandingannya amat sangat menarik, amat sangat seru. Berbagai cara pemain Persib Bandung untuk membobol gawang Arema, tetapi kipernya ini sangat tangguh ya barudak ya. Aduh,
Sudah berkali-kali peluang tapi belum rezekinya Persib Bandung. Dan dengan hasil imbang ini 0-0, ini hal yang cukup bahagia ya. Berita yang cukup bahagia buat Borneo karena memang poinnya semakin dekat dengan King Persib. Kita tetap di pucuk tapi semakin dekat King Borneo nih. Hanya beda beberapa poin saja ya. Ya kita doakan mudah-mudahan Borneo besok lawan Semen Padang kepleset ya barudak. Aduh, kita harus berbagi poin dulu sama saudara kita dari Malang. Tapi memang pertandingan tadi bertubi-tubi serangan dari Persib Bandung belum bisa menaklukkan kiper dari Arema FC. Waduh. Tapi nggak apa-apa barudak. Kita fokus ke laga berikutnya. Semoga sisa laga bisa diterabas menang semua ya barudak. Info terbaru tentang Persib, follow yang minta ketinggalan info menarik tentang Persib. Ciao, juara. Gagal menang di kandang, Persib rawan longsor dari puncak klasmen. Hati-hati. Yes, baru aja pertandingan selesai antara Persib Bandung melawan Arema FC. Dan pertandingan berkesudahan dengan 0-0. Persib Bandung gagal mencetak gol dari banyaknya peluang yang tercipta. Persib Bandung nggak main jelek, cuma sepertinya strategi dari Boyan Hodak dapat dibaca oleh Arema FC. Terbukti beberapa tusukan-tusukan dari Tom Haye, Luko Guaikocea, dan crossing dari Berginho, William Barros sayang sekali tidak bisa menembus gawang Frigeri yang hari ini mainnya GG banget. Dan Boyan Hodak lumayan telat nih nurunin Beckham Putra pada menit ke-70 sayangnya. Padahal pas Beckham Putra masuk terlihat beberapa kali tusukan-tusukan dan umpannya cukup akurat. Dan dia punya skill individu yang dimana itu dibutuhkan untuk penetrasi ke dalam kotak penalti. Sayangnya hingga 90 menit Persib Bandung tidak mampu mencetak gol. Dengan begitu selisih poin dengan Borneo FC hanya 3 poin saja. Jika Borneo besok melawan Semen Padang bisa menang, apalagi selisihnya 3 gol atau lebih, ini bahaya nih. Bisa jadi Borneo menggeser Persib dari puncak klasmen. Kalau dilihat dari selisih gol. Kalau dilihat dari head to head, Persib Bandung masih unggul. Karena Persib menang di kandang, sedangkan Borneo hanya bisa menahan imbang Persib Bandung. Gimana Bobotoh? Rawan longsor nggak? Atau masih pede nih? Kira-kira apa yang harus diperbuat oleh Boyan Hodak biar bisa ngejaga Persib di puncak klasmen BRI Super League? Kalau kalian suka sama konten gue dan pengen terus update tentang BRI Super League dan sepak bola Indonesia, silahkan follow komentarnya. Sikat. Dengan hasil imbang ini berarti jatah imbang Persib sudah habis di 5 pertandingan terakhir. Berarti Persib harus menang nantinya. Kalau di 5 pertandingan Persib menang dan Borneo menang, di akhir poinnya akan sama. Dan Persib masih menang head to head dengan Borneo FC. Sisakan ruang ikhlas buat para bobotoh. Mengapa Marit yang dekat sekarang sudah jauh, bahkan sekarang. Oh mengapa, bila dipuji dia terlanjur dan dipandang, tapi bila dipuji dia menangis. Oh Tuhan, kenapa hidup seperti ini? Oh mengapa? Persib Bandung harus rela mendapatkan 1 poin di kandang sendiri saat tadi malam melawan Arema. Persib Bandung bermain sangat bagus ofensif, akan tetapi Arema United diuntungkan oleh kiper Arema yang sedang on fire, di mana Persib terus menyerang dan banyak membuat peluang dan on target pun banyak.
tapi tidak ada 1 gol pun yang bersarang di gawang Arema, dan Persib Bandung harus rela mendapatkan 1 poin di kandang sendiri. Meskipun Persib Bandung mendapatkan 1 poin, Persib Bandung tetap di puncak klasmen, akan tetapi Borneo tetap membayangi di klasmen nomor 2. Semoga Persib Bandung konsisten di 5 laga terakhir dan bisa menghapus bersih 5 laga terakhir supaya Persib Bandung bisa juara di tahun ini. Yoyo Boboto. Aduh, buset, ditahan imbang ku Arema. Aduh. Alah, mahal ya sip. Aduh. Aduh, ayo kumaha. Aduh, Jung, kumaha Jung. Alah, tapi tenang naon lah, urang mah tetap erek menang, tetap ngadukung Persib lah, pokokna malah. Wis, pertandingan sudah selesai. Skor kacamata boto piye. Iki Borneo berpeluang menyamakan poin. Tapi nanti kalau Borneo menang, poinnya sama, Persib masih menang head to head. Selain kiper Arema bagus, pemain Persib sepertinya kehilangan percaya diri yo. Menurut kalian piye? Kenapa bisa 0-0? Kacamata. Katanya mau juara, katanya mau back to back. Tapi kok bisa cuma lawan Arema di kandang sendiri tidak bisa meraih poin penuh. Gila. Full time pertandingan antara Persib Bandung versus Arema telah berakhir. Kedua tim sama-sama kuat. Tidak ada yang berhasil mencetak gol dalam pertandingan ini. Bahaya Persib Bandung kalau kondisinya seperti ini. Ini sudah harus nyalakan alarm tanda bahaya. Hanya selisih 3 poin dari Borneo Samarinda yang besok baru akan bertanding melawan Semen Padang. Jika Borneo bisa meraih 3 poin, otomatis poinnya akan sama dengan Persib Bandung, yaitu 66 poin. Pertandingan ini berjalan dengan tempo yang biasa saja. Persib Bandung dari menit awal babak kedua terus mengurung pertahanan Arema. Dari segala penjuru serangan dilakukan, tapi hasilnya masih nihil. Beberapa kali peluang emas diciptakan oleh pemain Persib Bandung, namun selalu digagalkan oleh Frigeri yang sepertinya akan mendapatkan man of the match pada pertandingan kali ini. Ini pertama kalinya Persib Bandung gagal meraih 3 poin di kandang sendiri dan membuat kondisi Persib Bandung tertekan. So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah, let's go.